Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kalian semua anak-anak sehat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita belajarnya masih di tema 5, yaitu wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha semester 1. Kali ini materi kita itu cara membuat magnet. Muatan pelajarannya adalah IPA. Kemudian materi kita adalah manfaat berwirausaha sejak kecil. Materinya adalah PPKN ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari sini ya. Oke, kita mulai. Oke, baik. Anak cerdas ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa berdasarkan asalnya magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam ialah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, sementara magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan biasanya dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Nah, anak hebat, hari ini kita akan membahas materi tentang cara membuat magnet dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Bagaimana dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat magnet tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan simak pembahasan pada link berikut ini ya. Simak, kemudian nanti kita simak ya. Kita simak videonya. Baik, kita lihat di sini ya. Tema 5 subtema 3, cara membuat magnet ya. Sekali lagi kita simak sama-sama. Berdasarkan asalnya magnet itu dibagi dua. Asalnya ya, ada yang asalnya dari alam dan ada yang berasal dari bukan dari alam ya, atau magnet buatan. Magnet alam ialah salah satu jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Maksudnya magnet tersebut sudah memiliki sifat magnet tanpa ada campur tangan dari manusia. Magnet alam dapat berupa batu atau benda lain. Magnet buatan ialah salah satu jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan biasanya dibuat dari bahan-bahan magnet yang kuat seperti besi dan baja. Lanjutkan. Tahukah kalian cara membuat magnet? Ya, cara membuat magnet. Cara membuat magnet dibagi tiga. Yang satu itu pertama menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga itu elektromagnetik ya. Kemudian kita lanjutkan. Menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok kutub sebagian kutub sebuah magnet pada besi atau baja ya. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetannya ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada sebuah magnet yang digosok dengan syarat satu arah. Nah,
utara yang digosok seperti ini mengenai besi, sebatang besi yang tidak memiliki magnet, sehingga lama kelamaan besi ini akan menjadi sebuah magnet ya. Dan besi ini dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan logam lainnya ya. Kebetulan di sini harus digosok secara satu arah ya. Baik, kita lanjutkan alat dan bahan. Kita akan coba membuat magnet ya. Sini yang pertama magnet ya, paku kecil ya. Sebelumnya di sini ada N dan S, dimana N ini north, S itu south, north itu utara, S itu south selatan ya. Jadi ini kutub utara dan ini kutub selatan. Sebuah magnet seperti kita ketahui memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Begitupun ini sama ya. Sebuah paku gitu ya, paku kecil. Berikut langkah membuat magnet dengan cara digosok ya. Di sini ada kutub utara dapat dan sebuah magnet dan sebuah paku, di mana di sini kita akan buat magnet dengan cara digosok. Pertama, gosok ujung magnet pada paku besar secara berulang-ulang. Ini digosok ya. Digosok, kemudian ingat penggosokan magnet pada paku harus searah. Jadi arahnya searah ya, jangan lupa gini ya, bolak balik terus, semakin lama semakin kuat magnetnya. Kemudian untuk menghasilkan sifat magnet pada paku yang tahan lama, maka penggosokan magnet harus dilakukan dengan waktu yang lebih lama ya. Baik, perhatikan setelah kita gosok sekian lama, maka paku-paku kecil bisa menempel pada paku besar. Ini contohnya. Nah, perhatikan ya. Nah, kita lanjutkan. Magnet yang digosok ke paku akan menularkan sifat kemagnetannya ya. Kemudian cara yang kedua adalah cara induksi. Induksi membuat magnet, yaitu membuat magnet dengan cara induksi, artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat magnet ya. Oke, kita lanjutkan. Cara membuat magnet induksi. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah magnet, paku besar, paku kecil, batang besi. Caranya adalah dekatkan paku besar dengan magnet, lalu mulai dekatkan ujung paku besar tersebut ke paku kecil. Kita lihat gambar ini ya. Ini ada sebuah magnet yang diikat ke sebuah penyangga ya. Kemudian di berikut ini ada logam ya, di sini dianggap paku besar, ini paku kecil. Magnet yang didekatkan seperti ini dengan besi, sehingga besi ini yang tidak memiliki sifat magnet akan menjadi memiliki sifat magnet ya. Kita lihat di sini dapat menarik paku kecil. Lanjutkan bacanya ya. Hasilnya paku besar akan menarik paku kecil. Hal ini terjadi karena daya magnet disalurkan dari magnet paku besar kemudian ke paku kecil. Lanjutkan lagi. Kita akan mencoba. Alat bahannya adalah sebuah magnet dan paku yang terbuat dari besi dan paku-paku kecil ya. Langkah membuat magnet dengan induksi. Dengan cara induksi itu, ini magnet ini kita dekatkan ke sebuah paku ya, ke paku besar, terus ujung paku yang lain itu didekatkan ke paku-paku yang kecil ya, sehingga paku yang besar ini akan mampu menarik paku-paku yang kecil ya. Walaupun di sini paku besar ini tidak digosokkan, tapi hanya didekatkan dengan magnet benda yang memiliki sifat magnet ya. Paku-paku yang kecil bisa tertarik ya. Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk ke dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar jadi memiliki sifat kemagnetan.
sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda-benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Ini ada gambar garis bulat, ini adalah masuk ke medan atau area magnet, medan magnetnya. Sifat magnetnya akan hilang kalau dijauhkan paku dengan magnetnya, ya. Nah, ini akan tidak nempel karena sudah di luar area medan magnet. Cara yang ketiga yaitu dengan elektromagnetik. Di sini ada sebuah baterai besar ya, baterai yang besar pokoknya ya. Di sini ada yang kutub positif, yang ujungnya, dan kutub negatif. Ini ada kawat ditempel, yang kuning ini kawat dililitkan ke sebuah paku, dan ini di kawatnya sampai ke kutub negatif ditempelkan. Pada saat seperti ini, paku yang tidak memiliki sifat magnet akan memiliki sifat magnet. Ya, di sini gulungan kabel, boleh juga kawat ya. Yang penting di sini digulung ya. Nah, di sini disebut dengan elektromagnetik dengan paku. Ini contoh ringan. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan atau medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri listrik adalah disebut elektromagnetik. Kemudian kita lanjutkan cara membuat magnet elektromagnetik, yaitu pertama lilitkan kawat tembaga searah jarum jam pada batang besi. Setelah batang besi sudah dililit dengan kawat tembaga, letakkan ujung kawat atas dan ujung kawat bawah pada baterai ya. Lanjutkan, kita akan coba praktekkan di sini ya. Oke, di sini ada kawat, paku ya. Kita tunggu iklannya lewat dulu. Ya, di sini langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kawat dililitkan di sebuah paku ya. Semakin rapat lilitan kawat pada paku, maka hasilnya akan semakin baik ya. Seperti ini. Jadi semakin rapat, semakin baik ya. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita lihat sini ada lebihannya. Ini digunakan untuk menempel ke baterai ya. Tempelkan ujung-ujung kawat pada ujung-ujung baterai. Ya, ini ditempelkan seperti ini. Kita tahan dengan jempol, ini dengan telunjuk atau dengan jari tengah. Lalu kita dekatkan ujung paku besar dengan paku kecil. Kita lihat, maka terlihat bahwa paku kecil tertarik oleh paku yang sudah dililiti oleh kawat yang sudah memiliki sifat magnet. Inilah yang disebut dengan elektromagnetik ya. Jadi membuat magnet dengan cara dialiri aliran listrik ya. Nah, kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk menyalurkan arus listrik pada baterai. Jadi di sini ada arus listrik yang lewat melalui kawat ya. Dan paku yang ada di sini itu akan menjadi bersifat kemagnetan ya, karena adanya arus listrik yang lewat pada logam tersebut. Hal ini bisa menyebabkan paku ini menjadi magnet ya. Sifat magnet pada paku akan hilang jika arus listrik pada kawat ini terputus. Jika ini kita copot atau ini kita copot salah satunya, tidak akan menjadi sebuah magnet lagi ya, seperti ini ya. Nah, di sini ada latihan. Kerjakan soal latihan di bawah ini. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan magnet alami dan magnet buatan. Kedua, ada 3 cara membuat magnet. Tulislah langkah-langkah cara membuat magnet buatan pada tabel berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Alat dan bahannya apa saja, langkah caranya apa saja. Di sini kamu buat selengkap mungkin ya. Itu saja, kita lanjutkan. Baik, ini materi hari ini. Saya akan tambahkan sedikit dari PowerPoint ya.
Oke, kita tambahkan dari PowerPoint tentang magnet ya. Di sini ada, kita perbesar gambarnya ya. Cara membuat magnet. Membuat magnet bisa dibuat dengan menggosok seperti ini. Magnet digosok pada sebuah besi atau lempengan logam secara searah. Membuat magnet dengan gosok dilakukan dengan cara menggosok magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Pada saat kita menggosok, misalkan kita pakai kutub es atau kutub selatan atau kutub apapun itu mau utara, magnet ini harus selalu digosok dengan kutub yang sama, tidak boleh diganti dengan kutub lainnya ya. Kemudian semakin lama waktu menggosok, maka semakin kuat sifat kemagnetan pada besi yang kita gosoknya. 2. Membuat magnet dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet seperti ini ya. Ini benda magnetis, ini didekatkan dengan sebuah magnet sehingga ini akan menjadi bersifat magnet, walaupun ini logam ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet, paku akan didekatkan pada magnet, paku sudah menjadi magnet, paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Maksudnya ini sebuah paku ya. Di sini didekatkan sama sebuah magnet, ini hanya tiang penyangga, ini dicekram, diikat atau bukan diikat apa dipagerkan ya, dikuatkan. Di sini juga sama, besi dikuatkan lalu didekatkan sehingga besi ini akan menjadi bersifat magnet ya. 3. Membuat magnet dengan dialiri listrik atau elektromagnetik. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Sini ya, dililitkan kawat besi ya, kabelnya dibuka ya, jangan sampai bungkusnya tidak dibuka, jadi harus logamnya bersentuhan dengan paku ini ya, jadi logam bertemu logam. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lainnya, jadi tidak hanya bisa baterai, bisa juga akumulator, yang penting sumber listrik ya. Jika sumber listrik dilepas, magnetan pada elektromagnet juga hilang. Kalau dicopot ini akan tidak bisa menarik paku ya. Oke, kita teruskan lagi, masih ada nggak tentang magnet yang kita pelajari. Baik, ke materinya sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian cukup jelas. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jadi tugasnya sudah sempat disampaikan di sini ya. Jadi tugasnya ini ya, ada 2, kerjakan di buku tulis lalu kirim ke guru ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang penjelasan yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.